menyampaikan materinya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sahabat hijrah, ya pemutus hijrah, sahabat sesurga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun anti berada, antum berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena di waktu yang berkah ini kita diberikan Allah kesempatan untuk mengisi waktu luang kita dengan kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau saja ya yang sudah dikatakan wa innaka la khuluqin azim, akhlaknya mulia, ilmunya luas. Bahkan Nabi pernah mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya ini, kata Nabi Muhammad, adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Sekelas selevel Nabi Muhammad, beliau masih diperintah Allah untuk meminta ilmu. Sebagaimana Allah mengatakan, ya Rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Makanya dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya kalau seumpama kita mendapati Rabbi zidni ilma ayatnya, maka kita disunahkan untuk menambah doanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka Nabi Muhammad beliau masih diperintah Allah untuk ya menambah ilmu, maka selayaknya kita yang bukan siapa-siapa, yang masih banyak kekurangan, apapun profesi kita, apapun kondisi kita, maka hendaknya kita senantiasa semangat untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ilmu, kata Nabi Muhammad, al-ilmu dhallatul mu'min fa ina wajadtumu fakhudhu. Yang namanya ilmu ini seperti barang yang hilang dari orang mukmin. Maka dimanapun kita menemukannya, fakhudhu, ambil. Ada orang buka majelis taklim di masjid, hadiri. Ada seumpama pengajian di kampung kita, kalau kita memiliki waktu kosong, hadiri. Dimanapun kita menemukan ada majelis ilmu, selama orang yang mengajarkan ilmu itu adalah orang yang betul-betul ya sanad keilmuannya jelas, artinya dia punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, nyambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang ini banyak fitnah, ya, banyak sekali fitnah, terutama kalau kita belajar kepada sembarang orang. Kalau seumpama antum ya belajar kepada orang yang memang bukan fannya, atau kita katakan orang tersebut tidak jelas keilmuannya, maka dikhawatirkan kita akan tersesat ke dalam hal-hal yang tidak pasti. Maka hendaknya kita berniat dulu dari sekarang, niat mencari ilmu. Terutama di bulan Rabiul Awal ini, teman-teman yang dirahmati Allah, niat
mencari ilmu di malam ini niatnya menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini dicatat sebagai sesuatu yang menggembirakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah, saya ini meneruskan kajian pada asatidzah yang lalu. Sekarang ini masuk pada pembahasan hadis ke-6, yang mana hadis ini membahas tentang halal dan haram dan yang ada di tengah-tengahnya antara halal dan haram, yaitu perkara syubhat. Kita masuk pada kitabnya. Di sini saya membaca kitab syarah daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah, namanya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Bismillah, salatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi daraini amin. Al-hadithus sadis, hadis yang ke-6. Teman-teman yang punya kitab, kalau kitabnya belum diartikan, ya silakan. Kalau yang sudah punya, ya silakan dilihat lagi. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir. Jadi Abi Abdillah itu adalah nama, julukan beliau, kunyahnya beliau. Artinya beliau punya anak namanya Abdullah, maka dijuluki Abi Abdillah. Kalau seumpama kita punya anak kita contohnya Hasan, maka yang laki-laki dipanggil Abul Hasan. Kalau yang perempuan Ummu Hasan. Jadi dinisbatkan kepada pemanggilan tersebut kepada anaknya. Maka teman-teman rahimakumullah, sahabat Nu'man bin Bashir ini dikatakan beliau lahirnya adalah 14 bulan setelah hijrahnya Nabi. Jadi Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu 14 bulan setelah hijrahnya Nabi Muhammad, lahirlah sahabat Nu'man bin Bashir. Dan sahabat Nu'man bin Bashir ini pernah ada suatu kisah yang unik ya. Pada suatu saat ibunya ini membawa beliau kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibundanya Nu'man bin Bashir membawa Nu'man bin Bashir yang masih kecil, yang masih bayi, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatalabat tamratan, maka setelah dibawa ke Nabi Muhammad meminta tamroh. Tamroh itu kurma. Kemudian setelah diambilkan kurma, Nabi Muhammad mengunyah kurma tersebut. Tsumma wada'aha fi famihi. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan ke mulut Nu'man bin Bashir yang masih kecil. Ini biasanya kita kenal dengan tahnik. Ya, tahnik itu sunnah hukumnya. Maka teman-teman yang punya adik yang baru lahir, atau punya keponakan, atau teman-teman yang punya anak, ya, kalau yang sudah menikah, maka disunahkan untuk ditahnik. Siapa yang mentahnik? Orang soleh. Jadi dianjurkan jangan orang sembarangan, tapi yang mentahnik hendaknya orang soleh, orang yang diakui keilmuannya dan kesolehannya ibadah. Contoh siapa? Kiai, habaib, ya, gus yang soleh, atau seumpama ya lora dan lain sebagainya. Intinya yang kita kenal dia orang soleh, orang baik, maka disunahkan kita minta tahnik kepada orang tersebut. Biasanya kalau di Pontianak Kalimantan Barat ini namanya gunting rambut, ya. Gunting rambut kadang-kadang disediakan, ada di situ kurma, ya, kemudian nanti orang soleh itu mengunyah sedikit kurma itu. Setelah lumat dikunyah, dimasukkan sedikit di mulutnya bayi. Jangan semuanya, nanti dimakan biji-bijinya keselak, bisa meninggal bayinya. Jadi ya, kunyah sedikit. Asik. Dan ingat sambil berdoa ya, sambil didoakan yang mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini ya dapat pahala sunnah mencontoh Nabi Muhammad SAW.
Dan berkah daripada ini, ya, apa yang terjadi? Ternyata sahabat Nu'man bin Bashir, beliau menjadi seorang orator, ya, ahli ceramah. Sahabat Nu'man bin Bashir merupakan orang yang alim. Berkah dari apa? Berkah daripada tahnik tadi, kurma tadi yang dimasukkan ke mulutnya sahabat Nu'man bin Bashir. Dan beliau ini sudah menghafal hadis semenjak kecil. Bahkan disebutkan beliau meninggalnya ketika Nabi Muhammad meninggal itu ketika umurnya sahabat Nu'man bin Bashir 8 sinin, 8 tahun 7 bulan. Jadi ketika sahabat Nu'man berusia 8 tahun 7 bulan, lewat 7 bulan, meninggallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan beliau ini meriwayatkan hadis sebanyak 100 hadis wa arba'a asyar hadisan, 114 hadis. Jadi sahabat Nu'man bin Bashir, karena beliau masuk Islam, karena beliau dari kecil, ya, melihat Nabi, itu sudah termasuk banyak hadis. 114 hadis itu sudah dikategorikan termasuk banyak. Kenapa? Karena beliau mendapati Nabi Muhammad tidak lama, ya, hanya 8 tahun. Itu pun waktu kecil kan tidak mungkin, waktu bayi bisa hafal hadisnya, tidak mungkin. Jadi mungkin sekitar kurang lebih 2 tahunan beliau itu mendengar langsung hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah, ya, ibunda daripada sahabat Nu'man bin Bashir ini minta doa, ya Rasulullah, ya, tolong doakan anak saya bikasrati malihi wa waladihi. Tolong doakan anak saya itu banyak harta dan banyak anak. Jadi lumrah, ya, kalau seumpama orang tua kita mendoakan kita banyak harta, banyak anak, itu lumrah. Kenapa? Manusiawi. Orang mana yang tidak suka dengan banyak harta? Kemudian orang mana yang tidak suka banyak anak? Tapi Nabi Muhammad mengatakan, apakah engkau tidak mau? Amma tardina an ya'isha hamidan wa yuqtal syahidan wa yudkhulal jannah? Apakah engkau tidak rela, ya, Nu'man ini hidupnya terpuji lalu mati syahid dan masuk ke dalam surga? Jadi sahabat Nu'man ini meninggalnya karena ditipu, ya, ditipu muslihat, meninggal dalam keadaan syahid. Teman-teman rahimakumullah, maka sahabat Nu'man ini, beliau mengatakan, apa kata sahabat Nu'man? Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau teman-teman baca hadis lalu kemudian menemukan ada kalimat sami'tu, maka dalam ulumul hadis, sami'tu itu adalah, ya, ungkapan level hadis yang tinggi. Sami'tu, mendengar. Maka bisa dikatakan sami'tu ini adalah hadis yang mutawatir. Bisa kita katakan mutawatir. Bahkan hadis yang berkaitan tentang halal dan haram ini, ya, merupakan halal dan haram ini merupakan ada sebagian mengatakan itu sebagian daripada syariat. Jadi mencakup sebagian syariat. Ada yang mengatakan sepertiga hadis tentang halal dan haram ini. Maka kalau semua kita menemukan ada hadis yang diawali dengan sami itu, artinya ini hadis bisa dikategorikan hampir, ya, kemungkinan besarnya adalah hadis mutawatir. Karena hadis itu ada 2, mutawatir, ahad. Kalau mutawatir itu harus 4 syaratnya. Yang pertama, hendaknya diriwayatkan, ya, setiap generasi itu lebih dari 10 ke atas. Contoh, generasi sahabat 10, kemudian tabi'in 10, kemudian tabi'in 10. Jadi tidak kurang dari 10. Kalau kurang dari 10 namanya hadis ahad. Hadis ahad juga dibagi 3. Nantilah kapan-kapan kita akan bahas. Jadi panjang kalau dibahas.
Teman-teman rahimakumullah, kata sahabat Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau bersabda, "Innal halala bayyinun." Sesungguhnya yang halal itu jelas. Jadi yang halal itu jelas. Apa yang jelas? Ya contoh, kita bekerja, dapat gaji, kita makan dengan uang itu halal. Asalkan pekerjaan kita bukan sesuatu yang haram atau sesuatu yang memang dikategorikan sesuatu yang dilarang, maka halal. Jelas, halalnya jelas. Ya, bahkan disebutkan wa ahallallahu al-bai'ah wa harama riba dalam surah Al-Baqarah ayat 200 lebih itu disebutkan wa ahallallahu al-bai'ah. Allah menghalalkan jual beli. Wa harama riba, dan mengharamkan yang namanya riba. Riba itu bagaimana contohnya? Contohnya, saya beli motor. Kalau saya beli itu tunai, maka harganya murah. Contoh 15 juta. Tapi kalau saya kredit, harganya naik karena ada bunga-bunganya. Kalau saya kredit, totalnya mungkin sekitar 25 juta. Jadi ada 10 juta yang dikategorikan riba. Artinya transaksinya riba. Tapi kalau teman-teman ingin selamat dari transaksi yang seperti itu, maka kalau misalnya kita beli kredit motor itu, kita transaksi dengan jumlah yang iurannya, cicilannya. Contoh, kalau suatu bulan misalnya ada motor harga 10 juta, kalau kredit harganya menjadi 20 juta, maka bagaimana akadnya? Saya beli motor ini dengan harga 20 juta, maka menjadi halal. Begitu. Itu supaya kita tidak terkena riba, ya. Jadi transaksinya yang kita main, supaya kita tidak termasuk yang dikategorikan melakukan riba. Karena memang untuk zaman sekarang sulit sekali untuk menghindari hal tersebut. Jadi intinya kembalikan kepada transaksi. Jadi yang halal itu jelas, ya, yang halal jelas. Melihat istri halal, yang bukan istri tidak halal. Apalagi melihat suami halal, yang bukan suami tidak halal. Ya. Tapi kalau pandangan satu kali memandang lawan jenis tanpa ada kesengajaan, itu namanya belum dosa, belum. Tapi kalau mandang sekali itu enggak dianggap. Tapi kalau mandangnya lagi, itu dianggap satu dosa. Lalu kemudian kalau mandangnya lama-lama, ini juga jadi dosa. Kecuali yang dibolehkan itu seperti kita ada hajat, transaksi jual beli, ya, dengan lawan jenis. Ada hajat, tak apa-apa. Berobat ke dokter, ya, lawan jenis. Asalkan ya tidak sampai membuka aurat, selama itu masih wajar, batasan wajar, tidak apa-apa. Jadi yang halal jelas, sudah sangat jelas, tanpa saya informasikan kepada teman-teman sudah paham semua. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram juga jelas. Tadi kita kategorikan riba, ya. Tapi yang dibahas di sini wa bainahuma umurun mustabihat. Dalam kitab ini apa? Wa bainahuma mustabihat. Dalam kitab yang lain disebutkan, kitab yang ini wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah namanya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal, haram, tengah-tengahnya itu ada syubhat, sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang remang-remang, yang belum jelas ini halal atau haram. Syubhat. Mana lagi tadi? Fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus kepada syubhat, artinya sudah melakukan yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia ditakutkan
dikhawatirkan akan terjatuh kepada sesuatu yang haram. Makanya Nabi Muhammad itu beliau diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah ketika beliau pulang ke rumah, kemudian ingin baring di kasur beliau. Kasur beliau terbuat dari pelepah kurma. Kalau misalnya tidur masih ada bekas-bekasnya begitu. Beliau menemukan ketika mau baring, menemukan di atas kasurnya itu ada kurma. Kebetulan ketika itu beliau lapar, ingin dimakan sama Nabi. Ketika ingin dimakan, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Beliau takut itu kurma zakat. Kenapa Nabi Muhammad itu tidak menerima zakat? Ya, jadi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad wa ali Muhammad itu tidak menerima zakat. Tapi ada pendapat ulama ya, pada masa sekarang, kalaupun keluarga Nabi Muhammad itu memang termasuk golongan yang menengah ke bawah, maka boleh menerima zakat. Ini ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Tapi pendapat yang muktamad, ya, keluarga Nabi itu tidak menerima zakat. Kenapa? Karena mereka pada masa lalu mendapatkan yang namanya harta rampasan perang dan lain sebagainya. Jadi Nabi Muhammad hanya menerima hadiah, sedekah tidak menerima. Seperti Nabi pernah didatangi sahabat Salman Al-Farisi, kemudian diberi sedekah, Nabi tidak menerima. Nabi mengatakan kami hanya menerima hadiah. Lalu beberapa saat kemudian datang lagi membawa hadiah, lalu diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah juga ya cucu daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya disebutkan dalam hadis ini, Anal Hasan, bahwasanya Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu akhadha tamratan min tamris shadaqah. Pernah kata sahabat Abu Hurairah, cucu Nabi Muhammad yang bernama Hasan, anaknya Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah, beliau ini tidak sengaja memakan kurma sedekah, kita katakan kurma zakat. Faja'alaha fi fihi, kemudian sudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad ketika menyaksikan ya sesuatu yang dilakukan cucu tercintanya sudah memasukkan makanan yang jelas-jelas itu tidak boleh dimakan, maka Nabi mengatakan kih. Kata Nabi, kalau kih ini artinya kalimat zajrin lisabi, muntahkan, keluarkan, kata Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bersabda, amma ta'arif, apakah engkau tidak mengetahui, anna la na'kuli shadaqah, bahwasanya kita ini ya tidak memakan harta zakat. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini muttafaqun alaih, hadis yang sahih. Teman-teman rahimakumullah, perkara yang syubhat. Jadi kalau sudah terbiasa dengan hal yang syubhat, ditakutkan, dikhawatirkan akan jatuh kepada yang haram. Maka kalau kita menghindari sesuatu yang syubhat, kita menjadi orang warok. Kata ulama yang bernama Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, warok itu adalah meninggalkan sesuatu yang syubhat. Artinya melakukan yang jelas halalnya. Kalau syubhat tidak dilakukan, apalagi yang haram, begitu. Nah, jadi kita biasakan dari sekarang, teman-teman rahimakumullah, lakukan sesuatu yang jelas-jelas halalnya. Kalau ingin makan sesuatu, minta halal kepada orang tua. Walaupun seumpama ya ATM orang tua kita yang pegang. Tapi supaya tidak syubhat, kita minta izin. Assalamualaikum Bu, boleh nggak saya menggunakan uang ini ya untuk jajan beli ini? Difotokan. Oh boleh nak, silakan. Ya langsung ambil. Meskipun contohnya ibu kita punya toko. Ya, kita ingin makan jajan dari toko tersebut, warung tersebut.
minta izin dengan ibu. Kenapa? Takut syubhat. Takutnya ibu kita tidak ridho. Walaupun ibu udah mengatakan ya ambil semau engkau, ambil apapun silahkan. Tapi untuk jaga-jaga supaya tidak syubhat, jelas halalnya minta ridho kepada orang tua. Kalau kita sudah tidak terbiasa dari yang syubhat, ditakutkan ketika kita nanti ya melakukan hal apapun atau bekerja dengan pekerjaan apapun, ya kita kebiasaan melakukan yang syubhat, bahkan bisa jadi kebiasaan melakukan yang haram. Minta ridho kepada orang tua. Jadi banyak sekali kisah-kisah ulama. Seperti contoh, ada ulama namanya Imam Abu Hanifah. Beliau itu bukan hanya imam mazhab, tapi juga pedagang. Karena dikatakan dalam sebuah riwayat, rezeki itu hampir 90% ya terdapat di perdagangan dan 10% terdapat di peternakan. Jadi kalau teman-teman mau dapat banyak rezeki, berdagang, menjadi pembisnis, ya. Jadi Imam Abu Hanifah memiliki toko jual pakaian. Beliau punya pembantu, karyawan. Beliau mengatakan, ini yang paling bagus dijual 1.000 dirham. Ini yang biasa engkau jual 500 dirham. Lalu ditinggal sama Imam Abu Hanifah. Ketika itu beliau ketika pulang ke tokonya, ke warungnya, bukan ke warung, ke tokonya, ke rukonya, beliau melihat ada orang beli baju. Ditanya, berapa harganya engkau beli di sini? Kata orang yang beli itu, saya beli 1.000 dirham. Padahal baju yang dibeli orang itu 500 dirham. Maka beliau langsung membawa orang yang beli itu ke dalam tokonya, lalu memarahi karyawan yang salah jual. Yang seharusnya harganya 500 dirham, tapi dijual sama dia 1.000 dirham. Dia mengatakan dimarahi, lalu kemudian ditanya kepada orang yang beli itu, wahai bapak, ini aslinya harganya 500 dirham, bukan 1.000 dirham. Bagaimana kalau 500-nya saya kembalikan? Atau engkau pilih salah satu. Yang pertama saya kembalikan 500 dirhamnya, ya. Atau yang kedua engkau ngambil lagi baju yang seperti itu yang seharga yang sama, artinya harganya sama-sama 500 dirham, ambil satu lagi. Atau yang ketiga ditukar dengan 1.000 yang senilai 1.000 dirham. Yang ini kembalikan. Maka beliau mengatakan saya pilih yang kedua. Ya, tolong ambilkan lagi baju yang seperti ini. Artinya yang harganya sama 500 dirham. Jadi Imam Abu Hanifah tidak mau. Walaupun secara akad jual beli sah, tapi beliau tidak mau. Beliau jelas-jelas ingin mencari keberkahan di dalam perdagangan. Lalu kita lanjutkan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi perkara syubhat ini banyak yang tidak tahu. La ya'lamuhunna, banyak yang tidak tahu. Katsirun minan nas, daripada manusia. Jadi manusia banyak yang tidak tahu. Artinya apa? Perkara syubhat ini hanya diketahui oleh orang yang punya ilmu. Bagaimana mau tahu ini syubhat atau tidak kalau tidak punya ilmu? Makanya kita harus memiliki ilmu, terutama berdagang. Ilmu jual beli, akadnya ini sah atau enggak. Begitu. Jangan yang syubhat, jangan. Intinya selama masih ada kaul ulama masih boleh. Ya, tapi kalau tidak ada kaul ulama yang mengatakan ini halal, ini haram, ini tidak boleh kita langgar, maka ya artinya kita tidak lagi patuh kepada ulama. Maka disebutkan famanittaqa syubhat, barang siapa yang khawatir kepada syubhat, takut untuk melakukan yang syubhat, ya, takut untuk melakukan yang syubhat, istabra'a lidinihi, maka dia telah
menyelamatkan istabro'a artinya menyelamatkan lidinihi kepada agamanya wa irdihi dan kehormatannya. Jadi kalau antum semua ya menjaga dirinya dari hal yang syubhat, maka artinya sudah menjaga diri kita dan agama kita. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh atau terjerumus kepada hal yang syubhat, maka disebutkan di sini waqa'a fil haram, maka dia akan jatuh kepada yang haram. Kara'i yar'a haulal hima. Ra'i ini artinya pengembala. Kara'i seperti pengembala. Yar'a yang mengembalakan. Haulal hima di sekitar tempat terlarang. Kawasan yang tidak boleh dimasuki oleh pengembala. Jadi dimasuki sama dia. Khawatirnya apa? Yushiku an yarta'a. Yang dikhawatirkan dia akan terjerumus di dalamnya. Artinya dia dikhawatirkan akan terjatuh di dalamnya. Contoh, ada orang mengembala kambing ya di pinggir-pinggir kawah Bromo, gunung. Bayangkan itu. Kan membahayakan, mengkhawatirkan. Bisa hewan yang dia gembalakan akan terjatuh, terjerumus ke dalam kawah tersebut. Begitulah gambaran orang yang main-main dengan perkara yang syubhat. Lalu kemudian sampai Allah tahuilah wa inna likulli malikin himan, setiap raja itu memiliki tempat terlarang. Allah punya tempat yang rimuhu ya, apapun yang Allah haramkan. Jadi larangan Allah adalah setiap perkara yang diharamkan. Allah ketahuilah tubuh ada segumpal daging. Idza salahal jasadu kulluh, jika baik maka baik pula seluruh tubuh ya. Wa idza fasadat, apabila rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusak pula seluruh tubuh. Ala wahya tubuh itu adalah hati. Jadi artinya apa? Kalau baik hati itu, maka baik pula amalnya, baik pula tubuhnya. Yang dimaksud hadis ini, kalau kita ikhlas melakukan amal ibadah, ya, kita mengerjakannya dengan ikhlas, mengharap ridho Allah, mencari pahala, mencari ya cinta Nabi Muhammad, maka kita seluruh amal kita akan ikut diterima, pasti diterima. Karena ikhlas itu tidak dimasuki riya, tidak mungkin. Karena dia mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati ya, kembali kepada hati. Kan disebutkan dalam syarat ini, kalau kita bahas ini panjang sebenarnya. Cuman kita seringkas saja ya, ringkas. Wa dzakara ulama, dan ulama menyebutkan anna bahwasanya sholahal qalbi bi tis'ati asya. Jadi cara memperbaiki hati, cara supaya membersihkan hati, kata ulama itu ada 9 perkara. Jadi kalau teman-teman ingin hatinya itu ya bersih, ada 9 perkara. Yang pertama, ahaduha qiraatul Quran bitadabbur, baca Al-Quran dengan tadabbur. Jadi direnungi maknanya, bukan hanya dibaca. Jadi kalau orang membaca Al-Quran dengan paham maknanya, maka dia akan mendapatkan ya 700 kali lipat pahala kalau dipahami maknanya. Makanya ada ulama yang mengatakan membaca Al-Quran 1 lembar tapi dengan tadabbur
dengan direnungi maknanya, dipahami ayatnya, dibaca tafsirnya, menurut ulama itu lebih baik daripada membaca ya khatam Quran. Teman-teman duduk khatam Quran tapi tidak ditadaburi, itu kalah dengan apa namanya tadi, baca satu lembar tapi ditadaburi. Yang kedua adalah mengosongkan perut, bitaklilil akal, dengan sedikit makan. Artinya makan kalau lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu Nabi Muhammad. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau antum ya terapkan ini, insya Allah hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang kekenyangan, dia akan banyak minum, ya, akan kehausan, banyak makan, banyak minum. Banyak minum, ngantuk matanya. Kalau ngantuk, badannya malas untuk mengerjakan aktivitas. Maka ibadah akhirnya jadi diundur-undur. Isya masih panjang, nanti aja. Akhirnya tidur. Ya, perhatikan. Tidur belum melakukan sholat isya, hukumnya makruh. Kalau antum tidur tapi belum melakukan sholat isya, hukumnya makruh. Tapi kalau yakin sampai meninggalkan sholat isya, tidurnya ini yakin, bangunnya azan subuh, artinya tidak sholat isya, maka tidur yang seperti ini hukumnya haram. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail bil ibadah, menghidupkan malam dengan ibadah untuk membersihkan hati. Ya. Kemudian yang keempat adalah at-tadarru' inda sahur, yaitu adalah berdoa di sepertiga malam, di waktu sahur doa, ya, setelah tahajud doa. Yang kelima, duduk bersama orang soleh. Kemudian yang keenam, diam dari hal yang tidak berguna. Ya, kalau berguna ngomong, kalau enggak ya diam. Yang ketujuh, ya, al-uzlah, kita menyendiri dari orang yang bodoh. Ada orang bodoh, ngomongnya nggak jelas, suka nyakitin orang. Kita menyingkir, kita menjauh dari. Dan yang kedelapan, ya, kita meninggalkan mencampuri urusan orang. Itu juga termasuk bisa melembutkan hati. Kemudian aklul halal, makan makanan yang halal. Baca doa Nabi Muhammad kalau makan dengan 3 jari, ya, dengan 3 jari. Yang pertama bil ibham, jari jempol. Kemudian bisa babah, jari telunjuk. Kemudian al-wusta, jari tengah, makan begini. Baca bismillah, ya, baca doa. Lalu minumnya juga dengan adab. Disebutkan kanan Nabi SAW, yatanafas fi syurbi salatan. Kalau minum 3 nafas. Bismillahirrahmanirrahim, minum, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum, alhamdulillah. 3 kali, ya, 3 nafas. Kalau antum mengamalkan ini, kata ulama, selama airnya itu masih ada di dalam perut, ya, maka selama itu antum akan dijaga dari perbuatan maksiat dan perbuatan haram. Ini boleh diajarkan kepada teman-temannya, adik-adiknya, keluarga-keluarganya, supaya terjaga dari perbuatan yang haram. Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, itu yang ke-9. Jadi intinya, teman-teman rahimahullah, ya, hati. Kalau ingin jaga hati, makan yang halal. Man akalal halal atau jawarihuhu sya'at am abad. Orang yang mengkonsumsi makanan yang tidak mau, tubuhnya akan taat kepada Allah. Ustaz, kok anak ini malas ya kalau ibadah ya? Anak ini kok tahajudnya tidak khusyuk ya? Anak ini kok baca Qur'annya tidak ada tadabburnya ya? Anak ini kalau sholat kok terburu-buru ya? Tidak nikmat dalam ibadah. Artinya kita, ya, tadi kita mungkin dalam makanan yang kita konsumsi ada perkara yang syubhat atau perkara yang haram. Maka mari kita teliti lagi dalam mengkonsumsi makanan kita. Kemudian ada juga ulama mengatakan mungkin sebabnya adalah gara-gara kita tidak menjaga pandangan, suka memandang kepada yang tidak
yang tidak baik atau yang diharamkan Allah. Maka kalau kita menjaga pandangan, disebutkan hatinya itu akan bersih, akan mudah menangis, ibadahnya akan khusyuk. Itu di antara faedah. Kemudian waman akalal haram asad jawarihuhu sya'at am abad. Dan orang yang mengkonsumsi makanan yang haram, maka mau tidak mau tubuhnya ini akan melakukan perbuatan yang haram. Jadi kalau kita makan makanan yang haram, secara spontanitas, otomatis, mau tidak mau, sengaja atau tidak, akan terjerumus memakan makanan yang haram. Na'udzubillah min dzalik, nas'alullah as-salamah ya min kulil fitan ma zahara minha wa ma batan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan.